Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Luar biasa. Amin, Tuhan kita baik. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sehat, kami diberkati, sampai di tempat ini adalah anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan semuanya itu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi adalah rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kalau saat ini keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi kami percaya anak-anak-Mu akan terus Engkau beri yang terbaik, memberi yang luar biasa pada anak-anak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kalau sebentar kami akan mulai kebaktian ini Tuhan, Engkau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini mari kita serahkan kehidupan kita. Kita serahkan hati dan pikiran kita hanya untuk Dia, karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Dia bisa mengubah kehidupan kita, Dia bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidup ini, di dalam hidup ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi.
Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kita angkat tangan kita, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Bapa, sentuh hatiku. Semua katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kau membentuk bejana. Bapa, ajarku mengerti. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau ubah hidupku Tuhan, Kau ubah sifatku Tuhan, lebih dari baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sentuh hati kami Bapa, sentuh hati kami Yesus, Yesus. Inasekena nasokena nasekena naso. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Dia bisa mengubah hidup kita. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiap. Bapa, sentuh hatiku. Kasih-Mu bagi air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajarku ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia luar biasa. Dia tidak pernah berhenti memberikan kasih-Nya kepada kehidupan kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Katakan semua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau luar biasa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera, karena Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Beri kelembagaan kasih Tuhan. Haleluya. Saudara percaya kalau ada kuasa dalam pujian? Amin. Coba katakan amin dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam pujian? Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Semua. Yeay. Haleluya. Semua tepuk tangan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Ada kuasa, ada kuasa. Yes, haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, yes. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yeay. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saudara, ada kuasa dalam pujian, amin. Saudara mempunyai apa pada pagi ini? Masalah apa? Segede apapun masalah saudara, kalau saudara sungguh-sungguh bernyanyi untuk Tuhan, ada kuasa dalam pujian, amin. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Haleluya, yes. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya dengan dahsyatnya. Ya, ada kuasa, ada kuasa. Ada kuasa, yes, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa, katakan ada kuasa. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan Ada kuasa. dalam pujian yang sanggup Semua katakan ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa. bernyanyilah segenap hati dan Ya, ya, ya. dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan adalah terangku. Terima kasih. Haleluya. Yes. Semua tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini
saksikan kemurahan. Satu hal, inilah yang ingin menikmati kasih di dalam anugerah. Tuhan adalah gerakku, Tuhan adalah penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama Denganmu yang aku percaya. terima kasih Yesus. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, berada di dekatmu, Berada dekatmu, saksikan kemurahan. Satu hal, hal yang ku tunggu. inilah yang ku ingin, menikmati kasih di dalam anugerah. Tuhan adalah penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Beri gembira bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kina sekiala sikina. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Bapa. Kau nyatakan bagi kami, Kau luar biasa. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan ajaib. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita pegang janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang selalu Terima kasih. Terima kasih. mengisi hati.
ini saudara. Kita sama-sama berdiri. Amin. Oke, dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan nyata segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan ku percaya. Jemaat saja, jemaat angkat suara dengan sungguh-sungguh. Haleluya, dari pertama.
Kami berterima kasih Terima kasih. Kia sekian. karena janji Tuhan kepada kami semuanya adalah janji yang ya dan amin. 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 Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan melalui suara kebenaran pujian Terima kasih Tuhan. yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Janji pemulihan, janji berkat. Amin. 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 Kembali kami akan merasakannya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Amin. 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 Engkau adalah Allah yang setia. Amin. Amin. Terima kasih. Allah yang baik bagi kami Amin. semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam Amin. untuk menerima anugerah perkataan firman-Mu. Terima kasih. Berbicaralah secara khusus, Terima kasih. pribadi lepas pribadi atas kami. Sehingga kami ditolong, diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Melalui setiap perkataan kebenaran firman yang akan kami terima. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dengan kuasa urapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, surga yang mulia. Terima kasih, kami siap menerima dan mencatat, memeteraikan dalam hati kami setiap berkat perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kita beri sorak-sorai meriah buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Dipersilahkan duduk, shalom, haleluya. Baik, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti cerita minggu yang lalu, bagaimana Samuel sebagai seorang hamba Tuhan. Terakhir dia mengalami kesedihan yang amat sangat mendalam. Gara-garanya seorang yang dipilih Tuhan, yaitu Saul. Seorang yang sudah diurapi menjadi raja, kaya. Tetapi ternyata dia tidak taat kepada Tuhan. Dan singkat cerita dari kehidupan Saul, akhirnya karena Saul tidak pernah mau bertobat di hadapan Tuhan. Ada teguran ditentang, ada teguran dilawan, akhirnya Tuhan murka. Nah, ketika Tuhan murka, firman Tuhan mencatat Saul ini di-remove, ya, dicopot, dibuang. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan Saul itu disingkirkan oleh Tuhan. Dan hari itu Tuhan mulai mencari, Tuhan mulai menilik siapa kira-kira yang pantas untuk dipilih. Nah, kita akan melihat langsung dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Kita akan perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas tentang kehidupan daripada seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. Bapak Ibu perhatikan dalam layar LCD yang sudah tersedia, firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya berkata ayat firman Tuhan ini buat saya ini adalah sesuatu yang langka. Kenapa langka? Karena tidak ada seorang pun hari ini yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Nah, dalam zaman kehidupan Daud bagaimana? Sama. Untuk mencari satu profil, mencari satu orang benar yang hidupnya sungguh-sungguh seperti Daud, zaman itu pun juga langka. Tetapi lihat, Tuhan memiliki mata yang tajam. Tuhan selalu mencari dan pada akhirnya Tuhan melihat. Makanya ayat ini berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wih, kalau Tuhan itu senang ya kepada seseorang, saya berani pastikan orang itu pasti akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Siapa Daud?
Daud ini cuma seorang gembala. Kalau diukur untuk ukuran orang Israel yang semuanya serba tinggi, besar, ganteng, gagah, Daud ini enggak ganteng dalam perawakan. Tetapi ayat firman Tuhan mencatat Daud ini seorang yang imut-imut, cute, lucu, pipinya kemerah-merahan. Pekerjaannya bukan tentara, pekerjaannya dia bukan prajurit, tapi hatinya, kalau orang Jawa bilang, Daud itu hatinya tetek. Kenapa tetek? Dia punya Tuhan. Nah, orang seringkali ketika memandang Daud, orang-orang langsung berkata apa? Ah, kamu ini siapa? Kamu kecil, kamu hanya kerja sebagai gembala, kambing domba, dan firman Tuhan mencatat, kambing dombanya itu cuma sekitar 8 ekor. Saudara bisa bayangkan, artinya Pak Daud hari itu tidak mempunyai kredibilitas. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Daud itu bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya diberkati, endingnya dia diangkat jadi raja, dan juga menjadi berkat sampai hari ini. Kenapa? Karena Daud ini adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dari Daudlah muncul garis keturunan yang luar biasa, yaitu Yesus. Nah, ketika saya belajar tentang kehidupan Daud, ternyata yang Tuhan lihat atas diri Daud adalah Tuhan melihat hati. Makanya tema pagi hari ini saya memberikan tema yaitu Tuhan melihat hati. Tema kita apa, saudara? Tuhan melihat hati. Nah, kita akan lihat dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9, ketika hari itu Daud digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Ini adalah pesan yang amat sangat baik, termasuk buat kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu firman Tuhan 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini perkataannya Daud kepada Salomo. Daud memberikan pesan terakhir kepada anaknya, supaya sesuatu hal yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan itu bisa kokoh, bisa kekal selama-lamanya. Caranya bagaimana? Ditulis dengan kata-kata apa? Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kenapa Daud berkata seperti ini? Karena banyak orang ibadah kadang-kadang terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena dipaksa oleh pasangannya. Ayo toh ibadah, ayo toh ibadah. Berangkat, tapi hatinya enggak di depan Tuhan. Mungkin anaknya juga memaksa, ayo toh, Pak berangkat ibadah. Berangkat, tapi hatinya serik. Enggak suka. Mungkin dalam batin, aku kalau enggak dipaksa-paksa wegah aku. Buang-buang waktu. Ya banyak orang berkata begitu. Daud memberikan pesan yang amat sangat baik, harus tulus ikhlas, harus dengan kerelaan. Kalau kita sampai tidak tulus, sampai kita tidak rela, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Hatimu, hatiku Tuhan tahu. Dan yang paling penting, Tuhan itu mengerti segala niat. Maaf, ada orang-orang niat datang beribadah itu untuk cari utangan, ada. Dulu beberapa waktu yang lalu pernah terjadi. Wih rajin, ada doa apapun ikut.
Orang mulai melihat, wih orang ini menarik, rajin banget. Kemudian dialog. Ketika dialog mulai cerita, oh rumah saya begini, oh utang saya begini, begitu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nanti mendekati yang kaya dan kemudian ceritanya apa? Pak boleh enggak kalau saya dibantu? Orang gereja punya belas kasihan, ditolonglah orang itu. Sekali dua kali tiba-tiba ngilang. Sesudah menipu kanan kiri. Tuhan tahu itu. Jadi niat kita apa di hadapan Tuhan, cita-cita kita apa di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Makanya firman ini berkata, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tentunya sekali lagi harus dengan hati yang tulus. Saya berani pastikan orang yang sungguh hati datang kepada Tuhan pasti nanti bisa ketemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu bisa dirasakan dan ujung yang pertama kali terima adalah apa? Hatimu damai. Itu dalam 1 Tawarikh 28, Daud yang berkata kepada Salomo. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 10, ini adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia, kemudian disampaikan kepada Israel yang hari itu bebal. Ayat ini berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Sekali lagi, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang. Saudara perhatikan. Memberi balasan kepada setiap orang setimpal. Dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau langkah hidupmu itu benar di mata Tuhan, nanti Tuhan tiba-tiba beri engkau berkat. Engkau yang hari ini susah, ketika engkau mulai benar di hadapan Tuhan, kesusahanmu engkau akan diganti oleh Tuhan jadi sukacita. Tapi begitu kita mulai melenceng, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan pun akan membalas itu sesuai dengan perbuatanmu. Kalau hatimu jahat, hasilnya pasti jahat. Hatimu benci, hasilnya engkau terima, engkau akan terima penyakit. Kenapa? Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang benci. Maka disinilah dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tuhan menyatakan hatinya secara penuh. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel 16 ayat 7. Kita perhatikan di layar LCD, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita di pemandangan manusia boleh saja ganteng, boleh. Tampilannya perlente, boleh, rambut klimis, engkau cantik, engkau mungkin pergi ke salon dengan harga yang mahal. Orang kadang-kadang mulai melihat penampilanmu, mereka terpesona. Mereka ngelihat langsung, luar biasa ya. Apalagi sudah cantik, sudah ganteng, kalau ke gereja mungkin penampilannya lembut, ketemu orang dengan lembut juga berkata, Shalom, wajahnya dibikin apa? Empuk gitu, enak dipandang, Shalom. Tapi ternyata hatimu penuh dengan benci. Tuhan di surga cuma batin gini, ngapusi, cuma gitu aja. Bersyukur Tuhan tidak langsung bicara kepada kita. Karena kalau Tuhan bisa bicara langsung kepada kita, kita pasti malu. Kenapa? Hati kita ini semuanya terbuka. Dan Samuel sebagai seorang nabi yang hebat, pandangan matanya sempat salah sewaktu dia diperintah oleh Tuhan untuk memilih seorang penggantinya Saul. Hari itu diketemukan dengan beberapa kakak-kakaknya Daud. Beberapa orang itu, ganteng-ganteng, perawakannya tinggi, badannya besar. Kalau orang Timur Tengah mungkin jenggotan, kumisan,
luar biasa. Samuel melihat itu langsung apa? Terpesona. Begitu terpesona langsung, wah ini orang yang dipilih Tuhan. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara dalam hatinya Samuel, bukan. Muncul yang kedua, tambah ganteng. Samuel dalam hati juga langsung berkata, ini. Tuhan berkata lagi, bukan. Ketiga juga sama. Sampai habis 7 orang. Samuel hari itu sempat bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan salah ini. Wong 7-7-nya sudah habis kok. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada Samuel. Coba tanya lagi, ada enggak anaknya yang lain? Samuel bertanya kepada bapaknya Daud, Isai, masih ada lagi enggak anakmu? Saya membayangkan adegan itu ya, hari itu Isai mungkin menjawab Samuel itu dengan malu. Dijawab, ada, tapi sedang di padang. Lu sedang ngapain? Mengembalakan kambing, angon wedus, kira-kira begitu. Coba kamu panggil. Disuruhlah bujangnya, pembantunya Isai, menjemput Daud. Daud datang, firman Tuhan mencatat wajahnya imut-imut, kemerah-merahan, kemalu-maluan, perawakannya kecil. Ketemulah dengan Samuel. Ya Tuanku Nabi. Tiba-tiba Tuhan berkata dengan jelas dalam hatinya Samuel, ini orang pilihanku. Ambil tanduk urapan, urapi dia jadi raja. Detik itu dalam pasal 16, Daud langsung diurapi jadi raja. Sesudah diurapi di depan kakak-kakaknya, di depan orang tuanya, apakah Daud langsung berubah gaya hidupnya? Tidak. Dia dengan segala kerendahan hatinya, dia tetap dengan kesederhanaannya, dia adalah tetap seorang gembala. Dia tidak pernah ceritakan, aku raja nih, aku raja. Enggak. Nah detik itulah Daud yang menyimpan, berusaha untuk menjaga hatinya. Kakaknya tetap memandang remeh Daud. Sampai titik tertentu itulah kemudian dalam peperangan dengan Filistin, musuhnya bernama Goliat. Daud tampil cemerlang, tetapi sebelumnya bagaimana? Penuh dengan hinaan. Makanya melalui cerita yang singkat yang saya sampaikan di sini, saya sangat berharap jangan kita hanya melihat penampilan seseorang. Amin. Jangan. Tapi coba lihat hatinya. Belum tentu kalau orang yang diam itu sombong, belum tentu. Kan ada orang-orang tertentu kadang cuma diam, kurang sumeh, mungkin kurang adaptasi, kita langsung ngomong, sombong banget nih orang. Kita perlu berhati-hati. Karena apa? Dari setiap kesalahan penilaian yang kita lontarkan kepada orang lain, itu akan mengakibatkan yang namanya apa? Hukuman. Kakaknya Daud sempat menghina Daud seperti itu. Kamu ini siapa? Kamu datang ke medan perang itu cuma mau nonton orang perang. Tugasmu itu cuma bawa rantang, bawa ransum untuk diserahkan kepada para tentara. Kamu mau ngapain ke sini? Tapi enggak ngertinya, Daud malah yang ngalahkan Goliat. Makanya dalam surat Roma pasalnya yang kedua ayat 16 kita perhatikan sebentar. Tolong ditampilkan. Roma 2 ayat 16 kita perhatikan bersama-sama. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu perhatikan, penghukuman Tuhan itu bukan hanya perilaku.
Jadi saudara jangan berpikir bahwa oh kalau perilakuku begini jelek, itu yang akan dihukum, tidak. Tetapi sekali lagi Tuhan akan melihat hatimu. Di sini dikatakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya manusia oleh Kristus. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa menipu Tuhan. Makanya Tuhan ingin apa? Orang yang berintegritas. Apa itu integritas? Di luar dan di dalamnya sama. Di luar ngomong A, hatinya A. Di luar ngomong B, hatinya B. Jangan A dan B. Jangan seperti istilah orang Jawa bilang, esok tempe, esok dele, sore tempe, jangan begitu. Orang mencela-mencela itu pasti akan berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Kamu enggak jelas. Mungkin kita akan berpikir bahwa apa? Enggak ada yang tahu. Iya, sesaat tidak ada yang tahu. Istrimu enggak tahu, anakmu enggak tahu, suamimu enggak tahu, tetanggamu enggak tahu, siapapun enggak tahu, termasuk pendetamu enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya belajar dari kehidupan Daud, pagi ini tujuannya adalah memiliki hati yang penuh kasih dan tulus untuk mendapat perkenanannya Tuhan. Ya kalau kita ini penuh kasih seperti Daud, tulus seperti Daud, tiba-tiba engkau dipulihkan. Nanti saudara akan tiba-tiba berkata, kok bisa ya? Bisa, karena apa? Tuhan lihat hati. Nah kita akan eksposisi dari 1 Samuel pasal 16 dan pasal 17. Apa sebenarnya yang Tuhan lihat di dalam dirinya Daud? Yang pertama, Daud itu memiliki hati yang suka memuji Tuhan, itu kuncinya. Bukan hanya cuma memuji, tetapi Daud ini orang yang pandai bersyukur. Ada orang pandai memuji, tetapi tidak pandai bersyukur. Contohnya di mana? Ya di gereja. Kita kalau lagi memuji Tuhan, kan bisa begitu kan. Tapi pandai syukur enggak? Belum tentu. Daud selain dia suka memuji Tuhan, hatinya tuh limpah dengan ucapan syukur. Makanya apa? Daud itu secara tafsir, orang itu perawakannya selain lucu, imut, gembira. Jadi kalau ada Daud itu suasana rumah itu bisa rame gitu kira-kira. Hobinya Daud ngapain? Memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Saya membayangkan kadang-kadang seperti ini. Ya, Daud di dalam rumahnya, ya rumahnya tentu hari itu masih dalam bentuk kemah. Kalau Daud itu bisa bersiul, mungkin dia sukanya juga bersiul. Sambil jalan-jalan, sambil nyanyi-nyanyi. Saudara percaya enggak? Kalau orang yang suka seperti itu berkatnya banyak, saudara percaya enggak? Kalau saya percaya. Tapi coba ada orang yang sukanya apa? Meneng, mecucu serius terus. Nanti yang timbul apa? Penyakit. Daud kesukaannya memuji bersyukur itu sampai diketahui oleh orang lain. Sekarang kita lihat 1 Samuel 16 mulai dari ayat 18, 19 dan ayat 23. Tolong dibacakan terus ya. 1 Samuel 16 ayat 18, 19 dan 23. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isa, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Maka Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Iya, saudara perhatikan.
Karena hati yang gembira, hati yang memuji, hati yang penuh dengan ucapan syukur, wajah Daud itu semeringah. Tentaranya Saul, hambanya Saul itu bisa memberikan referensi. Ayat 18 jelas dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ya kira-kira kalau sekarang pandai main gitar gitu. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang ya di dalam rumah susah senang, masalah tidak masalah selalu nyanyi, selalu memuji Tuhan, selalu nyenengke gitulah kira-kira. Sebagai orang tua, sebagai keluarga, saudara pasti akan batin. Anakku ki nyenengke tenan lho. Orang tua itu bisa senang. Sehingga tanpa sadar cinta kasih orang tua kepada anak itu pasti lebih. Apalagi kalau anak itu kepada orang tua bisa berkata begini, halo mami, papi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lucu-lucu lah. Saya kemarin dapat cerita, ada seorang anak kecil, orang Indonesia, orang Jawa, ya, tetangga depan rumahnya itu orang Korea. Tiba-tiba anak kecil ini bisa ngomong apa kalau I love you, aku cinta padamu, kalau bahasa Korea apa? Ya itu, sarameu. Sarameu katanya. Orang Koreanya yang asli Korea dengar kata itu langsung apa? Wah, ketawa semuanya. Lucu, senang, orang senang lihatnya. Saya bayangkan Daud itu seperti itu. Orang lain sampai bisa memberikan cerita. Itu loh ada anaknya Isai. Namanya Daud, orang Betlehem. Hobinya nyanyi, hobinya memuji Tuhan. Bukan nyanyi lagu dunia. Seperti kita kalau lagi mungkin ketemu orang, mungkin lagi apa gitu kan langsung nyanyinya bukan lagu rohani tapi terpesona, aku terpesona. Daud enggak begitu. Daud pasti nyanyinya seperti tadi itu, yang lagu apa tadi? Lagu ketiga tadi yang praise. Dia rindu kepada hadirat Tuhan, dia rindu kepada rumah Tuhan. Dan ternyata seorang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, orang yang pandai mengucapkan syukur kepada Tuhan, tadi ayat 23 berkata apa? Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya, Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Ternyata seorang yang pandai memuji Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan, seperti kata worship leader tadi, di dalam pujian itu ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Jadi waktu kita nyanyi, hadirat Tuhan itu hadir. Pengurapan Tuhan itu turun. Makanya saudara perhatikan kalau kita dalam doa acara pelepasan, enggak usah main tengking, dalam nama Yesus iblis keluar gitu, enggak usah. Cukup ambil gitar, kita nyembah bersama-sama. Apa yang tersembunyi dalam hidupmu yang paling jelek, yang tersembunyi, yang tersimpan sekian tahun, ketika kita nyembah Tuhan, Tuhan akan ungkapkan. Kenapa? Iblis paling tidak tahan kalau ada orang nyembah. Saudara mungkin akan tanya, loh Pak kok bisa? Ya bisa. Iblis itu ahli firman. Lucifer itu ahlinya firman. Tetapi selain itu Lucifer, dia adalah pemuji.
Makanya kelompok pemain musik perlu berhati-hati. Harus berjaga-jaga di dalam pelayanannya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang paling rentan kena serangan. Tetapi ketika seseorang seperti halnya Daud memuji Tuhan itu dengan benar, memuji Tuhan itu dengan ketulusan, penuh dengan ucapan syukur. Ketika orang itu nyanyi, itu terjadi yang namanya peperangan. Dan iblis itu tidak akan pernah bisa menghentikan yang namanya nyanyian. Tidak bisa disela. Makanya ketika iblis itu hanyut dalam penyembahan, kalau orang itu yang sedang dilayani dipenuhi dengan sesuatu yang enggak beres, nanti tiba-tiba bisa muncul yang namanya apa? Manifestasi. Pernah suatu hari kami di sini melayani seorang pria yang sudah jadi pelayan Tuhan yang cukup lama. Dia cerita kepada saya, Pak, saya punya iman tuh up and down. Iman saya naik turun, saya nggak bisa stabil eksis. Kenapa ya Pak? Saya bilang, Pak, kalau Bapak kepengen ngerti yuk kita doa penyembahan. Loh memangnya dengan doa penyembahan bisa? Saya jawab, pasti bisa. Kami hari itu nyembah, ada 5-6 orang, mulai nyanyi. Di dalam nyanyian yang ketiga atau keempat, tiba-tiba tangan saya tuh ngambil stick drum. Stick drum itu cuma tak sentuh, saya pukulkan ke lantai karpet, cuma gini dok. Saya awal nggak ngerti kenapa saya harus begini. Kemudian mulai bertalu-talu. Ketika saya cuma bertalu-talu begini, tiba-tiba orang ini ngapain? Ngolet. Semakin cepat pukulannya, dia semakin ngoletnya semakin kencang. Kami terus nyembah, kami berbahasa roh, kami nyanyi, pemain musik terus ngejreng gitarnya sambil berbahasa roh. Tiba-tiba stick drum ini saya pukulkan ke bagian pantat orang ini. Pukulnya enggak keras, cuma tak sentuhkan aja. Tuk, tuk. Tiba-tiba gimana? Blek. Kemudian kita tetap berdoa. Cukup lama sudah itu kami bangunkan. Saya tanya, Pak, kenapa tadi seperti itu? Tiba-tiba dia bisa cerita. Waktu Pak Arief sudah mulai nyembah, waktu mulai tiba-tiba pukul-pukul stick drum, saya tiba-tiba ingat saya dulu waktu kecil pernah dikwepang. Diserahkan sama kongco. Di mana? Di daerah Jakarta Barat. Di satu tempat ibadah saya diserahkan di Kwepangke. Loh kejadiannya itu kapan Pak? Mungkin waktu SMP. Pria ini umurnya sudah 50 tahun lebih. Tersimpan kira-kira 35 tahun. Kelihatannya Kristen, kelihatannya semuanya baik. Tapi yang lama masih ngendon. Makanya kenapa seringkali kita problem, seringkali kita bermasalah. Kita seringkali ingin maju, susah. Ternyata dalam batin kita, dalam hati kita tuh banyak nyimpan hal-hal yang kita mungkin sudah enggak sadar. Itu yang namanya sedimentasi. Jadi kalau orang punya sedimen, untuk melangkah kepada Tuhan itu pasti susah. Daud memiliki hati yang memuji, dia bersyukur kepada Tuhan. Hatinya tuh clear. Hatinya tuh kudus. Dan Daud ini adalah seorang yang bukan saja memuji, tetapi dia selalu rindu akan rumah Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 dan ayat 2, tolong dibacakan. Mazmur 63 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur Daud ketika ia datang di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Iya. Daud berkata, Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ketika hari itu ngapain? Mengembalakan kambing domba. Melalui Mazmur itu dia menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dia nyanyi untuk Tuhan. Dia ungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dan pujian itu dijadikan lagu hari ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Pujiannya itu. Daud nyanyinya enggak cuma sekedar nyanyi tetapi dengan jiwanya. Bahkan melalui pujian itu dia kalau lagi nyanyi karena saking rindunya kepada Tuhan, dia nangis. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Daud nangis. Kenapa? Dia merasakan cinta kasih Tuhan itu besar. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Saudara yang pernah merasakan kasih Tuhan, saya berani pastikan, hatimu kalau lagi kepengen ketemu Tuhan tapi enggak bisa. Bisanya cuma gimana? Nangis. Seperti engkau yang mungkin hari ini lagi jatuh cinta, engkau punya kekasih tetapi jauh. Kalau engkau cinta, kok pengen ketemu tapi nggak bisa ketemu, apa yang terjadi? Dia nangis, kangen. Daud ungkapkan itu semuanya. Ini loh Tuhan, aku tuh kangen, aku rindu. Aku mengucap syukur, aku memuji Engkau. Dan yang paling istimewa dalam Mazmur pasal 92, kita lihat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai 6. Ya, ayatnya agak panjang. Dikatakan demikian. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Ya, seperti hari ini kita ini Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Daud itu saking rindu, saking cintanya kepada Tuhan, dia mengekspresikan melalui pujian, melalui mazmur, dia mengatakan apa? Dalam ayat 2 tadi, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Kapan Daud bisa mengekspresikan, dia bisa ekspresif di hadapan Tuhan? Waktu Sabat. Waktu hari Minggu ada ibadah raya. Daud itu kalau nyanyi, gak hanya cuma gini tok. Sebab kasih setiamu lebih enggak begitu. Daud kalau sudah nyanyi, wah jingkrak-jingkraknya itu bisa disebut edan, gila. Kayak tadi worship leader kita, saudara lihat mungkin aneh ya. Saudara lihat Daud akan lebih aneh. Istrinya sendiri sampai ngomong,
Kamu memuji Tuhan seperti orang gila. Dijawab, enggak apa-apa, aku gila untuk Tuhan. Kita jangan berpikiran kalau kita lagi memuji Tuhan dengan kekusukan, kita diam aja, itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tidak. Ayat firman Tuhan ini jelas dikatakan dengan bunyi-bunyian, 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi. Artinya apa? Suasananya hingar-bingar, rame. Ada yang angkat tangan, wah puji Tuhan, ada haleluya, kira-kira begitu. Daud bisa mengekspresikan itu kapan? Waktu ada ibadah raya, makanya dia berkata mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Lah kalau ada orang yang tidak mau seperti itu, terus bagaimana Pak? Wong saya sudah tua, dengkul saya itu sakit Pak, boyok saya juga agak sakit. Daud menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan itu sampai tua, bukan hanya pada waktu muda dan tetap jingkrak-jingkrak. Kalau tetap nggak mau terus gimana Pak? Tadi ayat 7, tolong ditampilkan. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tolong ditampilkan ayatnya, Mazmur 92 ayat 7. Orang bodoh nggak ngerti, orang bebal nggak ngerti. Mungkin saudara akan tersinggung dengan kata-kata ini, aduh aku ora gelem nyanyi dudu masalah itu bro, kira-kira begitu. Tidak. Tapi Daud mencoba memberitahu kepada kita semuanya. Kalau kadang-kadang kita diajak oleh worship leader, kita tidak mau untuk apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Daud akan berkata kamu rugi. Tolong bisa ditampilkan Andri, Mazmur 92 ayat 7. Jadi di sini kita bersama-sama belajar kenapa Tuhan itu sedemikian menaruh hatinya kepada Daud. Oh ternyata dia pemuji. Dan Daud itu orang yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Isinya cuma syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang setiap hari sukanya ngomel. Aku enggak kuat dengan suamiku, aku enggak kuat dengan anakku, aku enggak kuat dengan istriku. Saya berkata hati-hati. Omelanmu itu akan menyerang balik hidupmu. Engkau kehilangan damai, kehilangan sejahtera. Itu hal pertama. Kenapa Tuhan bisa melihat diri Daud? Karena dia pemuji. Kemudian yang kedua, Daud hatinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Daud enggak abu-abu. Tapi melalui setiap peristiwa, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan, Daud tidak pernah takut. Pernah enggak Daud takut? Bapak Ibu, Daud pernah takut enggak? Pernah. Kapan? Waktu dia tidur dengan istrinya Uria, dengan Betseba. Daud takut. Kenapa? Ini dosa. Tapi di lain hal, Daud tidak pernah takut. Ketemu dengan Goliat yang tingginya hampir 3 meter, Daud tidak takut. Makanya di sini poin yang kedua, kenapa Tuhan suka? Kenapa Tuhan melihat Daud ini sedemikian dalam? Karena apa? Tuhan tahu, hatinya Daud ini sangar. Trustnya kepada Tuhan itu total, gak setengah-setengah. Orang lain menghadapi masalah dengan ketakutan, kenapa? Penuh logika, kabeh dipikir. Makanya lihat, saudara yang banyak mikir, yang timbul apa? Takut. Tapi coba kalau kita mau menyerahkan setiap persoalan kepada Tuhan. Engkau tidak perlu takut suamimu digondol orang, tidak usah takut. Nanti kalau ada yang gondol karena engkau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara atas orang itu. Dan sebaliknya. Engkau hari ini punya usaha yang mungkin kadang-kadang, waduh aku sudah enggak kuat nih.
Engkau punya Tuhan yang hebat, serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang atur. Caranya gimana? Ya aturannya Tuhan. Tuhan punya cara. Daud menang kepada Goliat bukan dengan tameng, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Dengan apa? Ketapel. Cuma batunya itu cuma bawa beberapa, dipakai cuma satu. Daud dengan santai cuma gini doh. Aku datang dengan nama Tuhan. Engkau datang dengan membawa lembing dan pedang. Aku memakai nama Tuhan Allah yang perkasa. Wit, des, buk. Gak pakai lama. Kenapa persoalanmu tidak pernah selesai? Kenapa persoalanmu kok rasanya suwi lama, gak selesai-selesai? Engkau banyak ini mikir. Selalu kenapa ya? Nah tak gini kan nanti pasti akan begini, jeblok. Daud berhadapan dengan orang Filistin, berhadapan dengan Goliat. Dia cuma tanya kepada teman-temannya yang lain yang tentara. Dia hari itu cuma datang ke peperangan bawa ransum kakaknya. Tiba-tiba ada teriakan, keluarkan orang-orang hebat Israel. Siapa yang bisa memenangkan Goliat, orang Filistin yang hebat itu? Kami akan mundur. Kamu semua pecundang, kira-kira Filistin berkata begitu. Daud dengar begitu langsung bagaimana? Dia tanya, mas, yang ngomong barusan itu siapa toh? Kok kendel banget mengata-ngatai Allahnya Israel? Oh itu Filistin. Itu Goliat, orangnya tingginya 3 meter. Udahlah kamu pulang aja, kamu jangan ikut-ikutan, kamu bisa mati. Daud berkata, aku punya Allah yang perkasa. Omongan itu tuh disampaikan kepada Saul. Tuanku, ada seorang pemuda yang gagah berani, badannya kecil, imut-imut lucu, wajahnya kemerah-merahan, tapi berani ngomong. Aku punya Allah perkasa. Allahnya Saul dan Allahnya Daud itu sama, Elohim, sama. Tapi karena Saul itu banyak mikir dan jarang doa, jarang bersekutu dengan Tuhan, yang muncul apa? Takut. Kena berita begini takut. Kena omongan penyakit ini takut. Kita lihat ayatnya, 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nanti saudara baca dalam ayat 11. Israel itu sudah takutnya minta ampun. Saul takut tentaranya gentar. Coba tolong ditampilkan ayat 11. Di sini dikatakan apa? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang yang pakai logika pasti takut. Orang yang terlalu banyak mikir pasti takut. Tapi kalau orang yang trust, percaya penuh kepada Tuhan, not believe, but trust. Orang itu dengan tetap maju. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalahmu. Tuhan kita lebih besar dari masalahmu. Kadang kita, aduh piye aku ora iso. Lu punya Tuhan kok.
Daud tidak pernah meyakini bahwa sesuatu yang mengerikan itu bisa menimpa dirinya. Meskipun mungkin orang lain berkata begitu. Seluruh tentara bahkan rajanya sudah berkata, wah Filistin ngeri dah. Goliat mengerikan, tingginya 3 meter, kita cuma 1,80 meter, 1 meter 90, ini kacanya hampir 1 meter. Kita dijengkewing aja pasti bubar, kira-kira begitu. Tapi Daud tidak dengar kata orang. Daud tidak dengar kata hoax, tidak. Kalau kita kan seringkali dengar kata orang langsung melempem, aduh. Dengar kata dokter langsung ciut, aduh. Saya berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan hidupmu. Persoalan pergumulan itu cuma ujian, Tuhan cuma ingin melihat seberapa besar cintamu kepada Tuhan, seberapa besar percayamu kepada Tuhan. Waktu kita berani berkata bersama-sama kepada Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Persoalannya kita mau muji dan nyembah Tuhan enggak? Banyak orang selalu berkata begini, nanti kalau persoalanku selesai, aku mau beatstone. Nanti kalau persoalanku selesai, aku mau nyembah Tuhan. Saya bilang kesuwen. Nyembah Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, persoalanmu detik itu juga selesai. Tapi kalau kita nunggu, ya sudah tunggu saja persoalanmu selesai dulu. Kapan? Enggak ngerti. Tapi coba kita mulai nyembah kepada Tuhan seperti tadi. Kita mengundang kuasa hadirat-Nya. Mungkin hari itu sebenarnya belum selesai. Tetapi gara-gara Tuhan dipuji, Tuhan disembah, kita mengucapkan syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Tuhan yang mau mencoba ngulur-ngulur waktu, tiba-tiba Bapak Tuhan langsung bilang kepada malaikat, wes lah wong kuwi diculke we. Kembalikan berkat-Nya, kembalikan kesehatannya, kembalikan nikmat hidupnya, supaya Pak orang itu bisa menikmati. Tapi kalau mulut kita bungkam, kadang-kadang kita berkata gimana? Aku enggak ngerti cara kerja Tuhan. Kalau kamu ngerti cara kerja Tuhan berarti kue kakangnya Tuhan. Kita enggak bakalan ngerti. Sudah tugas kita itu cuma nyembah puji Tuhan, terima kasih. Beres pasti. Daud melakukan itu, beres. Makanya Pak Tuhan itu senang kepada Daud. Dan paling istimewa dari cerita ini, yang ketiga, apa yang Tuhan lihat di dalam dirinya Daud? Daud itu seorang pribadi yang memiliki hati pemaaf dan pengampun. Pemaaf dan pengampun. Kita sering kan ngomong kan, oh aku sudah kok memaafkan orang itu. Oh aku sudah kok memaafkan orang itu. Tapi ya sorry, dia urusan dengan saya, urusannya dengan polisi tetap lanjut. Itu namanya cuma maafkan tapi tidak ngampuni. Makanya hidupmu bermasalah. Daud tidak. Ketika dia dihina, ketika dia dikata-katain, ketika dia tidak diwongke, ketika tidak ada orang yang menghormati, Daud tetap memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah. Itu hatinya Tuhan. Makanya apa Tuhan itu senang dengan Daud. Tapi coba saudara yang masih menyimpan dendam hari ini, jengkelmu ungkapkan terus silahkan. Tuhan akan jauh dari hadiratmu meskipun kau mungkin orang yang setiap hari nangis doa. Tuhan berkata ampuni dulu dah itu.
Jadi dalam pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan 12 yang tadi saya ceritakan. Ketika keluarganya Isai didatangi Samuel, Daud itu seperti apa disembunyikan. Kira-kira gini, umpetan wae kono, umpetan wae. Dia merasa terbuang. Tapi lihat, Tuhan tahu hatinya. Tuhan berkata kepada Samuel, selama anak itu tidak dipanggil, kita tidak akan duduk dan tidak akan makan. Panggil dulu, nanti sudah itu duduk dan kita makan. Daud dijemput. Ketika dijemput, Samuel melihat kaget. Loh, imut-imut masa mau jadi raja? Tetapi lihat, Daud tidak benci kepada bapaknya. Daud tidak benci kepada kakak-kakaknya yang menghina dia. Tetapi Daud ungkapkan itu semuanya kepada Tuhan melalui pujian. Yang terakhir kita lihat Mazmur 27 ayat 10 dan 11, kita perhatikan. Mazmur pasal 27 ayat 10 dan 11, ayat ini berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud di dalam semua persoalannya, dia tetap bisa nyanyi. Dan dalam nyanyian itu dia ngomong, dia bicara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Makanya Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang akan mengalami berkat-berkat besar, orang-orang yang akan mengalami sesuatu yang dahsyat, itu biasanya diawali dengan hati kecewa. Kalau hatimu sering dikecewakan, berarti Tuhan sedang persiapan kau jadi besar. Ada amin? Saudara mungkin akan berkata, loh Pak, dikecewakan kok jadi besar toh? Iya, itu tipu muslihatnya iblis supaya engkau gagal. Musa dari umur 3 bulan sudah dibuang. Musa pasti kecewa. Yusuf dalam umur 17 tahun, dia dihajar, dibuang ke sumur, mau mati dalam penjara. Tapi dia diangkat oleh Tuhan. Banyak orang-orang hebat itu harus mengalami kekecewaan. Daud tidak diakui oleh bapak ibunya. Makanya kalau engkau merasa tidak disayang oleh orang tuamu, engkau seringkali dikata-katai anak sialan dan lain sebagainya, jangan takut. Kenapa? Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Tapi sayang, kita hanyut dalam kekecewaan. Benci kita dari sejak kecil sampai kita tua tidak hilang. Akhirnya rencana Tuhan yang ajaib itu tidak berjalan. Makanya doanya Daud dalam ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud kira-kira mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun aku disakiti, meskipun aku dikecewakan, tolong jaga hatiku. Aku ingin jalan yang rata. Aku tidak mau terkontaminasi dengan orang-orang yang sedang benci sama aku. Kira-kira begitu. Ketika Tuhan tahu hatinya Daud seperti itu, dia langsung perintahkan Samuel. Samuel, itu di sana ada orang hebat. Kamu jangan pandang parasnya, tapi kamu lihat hatinya. Diangkatlah Daud jadi raja. Kerajaannya kokoh, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya, itu kata firman Tuhan. Sama hari ini saudara sedang punya masalah apa? Problemmu apa? Persoalanmu yang paling berat apa? Seperti Daud saja, memuji dan bersyukur. Tuhan terima kasih. Aku mau menaikkan pujian meskipun suaraku fales.
Meskipun aku nggak bisa nyanyi, aku mau memuji Tuhan. Urusanmu beres. Engkau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan berbagai hal yang menyulitkan hidupmu. Tapi engkau berani berkata, Tuhan aku percaya. Dan aku mau mengampuni orang-orang yang pernah mengecewakan aku. Karena aku mau diberkati oleh Tuhan. Waktu kita lakukan itu semuanya, tiba-tiba hidupmu cemerlang. Waktu cemerlang kau bisa memuji Tuhan lagi. Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, ya Allah engkau kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah masing-masing kita pagi hari ini belajar untuk memuji, belajar mengucapkan syukur, belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan rindukan Dia. Belajarlah menyenangkan hatinya Tuhan, karena Dia penyelidik hatimu. Ya Allah, engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku bersama-sama kembali mengatakan, ya Allah Engkau, ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku musik pemainkan dengan lembut. Mari pagi hari ini
Engkau yang sedang mengalami kesusahan, engkau yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin saat ini engkau sedang tertolak, kau merasa bahwa tidak ada yang menolong hidupmu. Dan hari ini engkau berkata, aku capek, aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi dari kehidupannya Daud, meskipun dia tertolak, meskipun dia dihina, tidak dihargai, tetapi Daud berkata, aku mempunyai Allah yang hidup. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhanku menyambut aku. Kalau Anda punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan, seberat apapun masalahmu, ketika keyakinanmu penuh, engkau mampu berkata, aku percaya Tuhan, Engkau adalah penolongku. Secara khusus ketika engkau mau berkata dan engkau mau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat, tetapi hari ini aku tahu Engkau sedang berbicara kepada aku secara khusus. Yakin bahwa perkataan firman-Nya adalah perkataan yang ditujukan kepadamu. Perkataan firman-Nya adalah perkataan yang memberikan kekuatan baru. Mari engkau yang sudah mengangkat tanganmu kembali boleh menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, sebab kasih setiamu yakin dan percaya ketika kau mengangkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan, keajaiban Tuhan turun atasmu, kebaikan Tuhan melimpah, pertolongan Tuhan besar, pertolongan kasih karunia-Nya membuat hidupmu mempunyai arti di hadapan Tuhan. Sebab kasih setiamu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Amin. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Dengan iman katakan, sebab kasih setiamu. Yes. Lebih dari itu. Amin.
Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk janji kasih setia Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami menerima, kami memeteraikannya. Amin. Amin. Dan kami meyakinkan hati dan pikiran kami Amin. bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terjadi atas kami semuanya. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang mengalami pergumulan Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Amin. Dan kesusahan-kesusahanmu Tuhan sudah angkat. Amin. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini namamu saja yang dipuji, dipermuliakan. Amin. Tuhan terima kasih atas berkat-berkatan firman-Mu. Amin. Dan kalau sebentar Tuhan kami hendak memberikan korban syukur kepada Tuhan, berkati Tuhan akan korban kami. Berkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi. Kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Karena kami percaya Tuhan kami Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan, nanti petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian, satu hal yang kupinta. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kita yang mengalami sakit dan juga yang berulang tahun. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah, kami menyerahkan Tuhan akan anak-anak-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus Tuhan untuk Bapak Jimmy yang mengalami sakit asam urat yang cukup serius, kiranya Engkau menjamah, menolong, memulihkan, amin, serta kembali memberikan kekuatan kesehatan. Amin. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Milka Sri Mulya. Amin. Tuhan kiranya Engkau juga menolong Amin. akan metabolismenya secara khusus bagian ginjal. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan Sembuh. pulihkan dalam nama Amin. Yesus. Amin.
Amin. Kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang memberikan pemulihan serta berkat-berkat ilahi. Amin. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Hindra, Ibu Yuli, Tuhan untuk keluarga Pak Ananto serta Ibu Atik. Kiranya kasih setiamu yang ajaib menolong, menopang, Amin. dan memulihkan akan keluarga ini. Amin. Amin. Penyertaan berkat-Mu yang ajaib Amin. menjadikan mereka Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu ada. Amin. Amin. Dan kami hari ini juga bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk saudara kami Gabriel Martin, untuk saudara kami Bapak Andre Wijaya Purnomo, Ibu Kwek Sianwa, Tuhan untuk Bapak Teguh Santoso, saudara kami Denis Sebastian. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun menaungi hidup mereka. Amin. Amin. Kekuatan, kesehatan, berkat jasmani rohani mengalir, dan Amin. keluarga mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya mulai dari pagi hari ini. Segala kasih anugerah Bapa mengalir atas hidupmu. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Pertolonganmu besar. Amin. Karena engkau adalah Amin. pengikut yang setia kepada Amin. Tuhan yang ajaib. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan kami berpisah. Kiranya berkat damai sejahtera Allah itu sudah turun menaungi kami semuanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus kami Kristus. sudah berdoa dan mengucapkan Amin. syukur kami. Dan Amin. kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin.